Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan ketahanan energi di Indonesia dalam politik luar negeri di era SBY pada tahun 2004 sampai 2009. Kelompok kami yang beranggotakan saya Muhammad Haikal Zulfian, Michael Christopher Hamel, Glory Mewah, dan Iska Inevatia. Pertama-tama yaitu adalah latar belakang. Keamanan energi merupakan salah satu bagian dari permasalahan keamanan internasional pasca Perang Dingin berakhir. Permasalahan keamanan internasional pada saat ini khususnya bisa dikatakan sebagai permasalahan kontemporer yang tidak hanya memandang keamanan energi sebagai fokus mengamankan negara dan energi saja. Akan tetapi, permasalahan keamanan energi menjadi permasalahan yang sangat kompleks dalam yang mencangkup pengamanan wilayah potensial yang bermanfaat bagi negara, terus keamanan penduduk, keamanan ideologi, dan keamanan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Nah, dalam jangka waktu beberapa tahun terakhir, keamanan energi menjadi salah satu permasalahan internasional dan menjadi salah satu bagian dari kebijakan politik luar negeri negara-negara di dunia. Selanjutnya yaitu sumber energi berupa minyak bumi, gas alam, dan batu bara tidak hanya dinilai sebagai bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan produk pasar internasional, akan tetapi mempunyai nilai yang sangat strategis dalam kepentingan politik keamanan nasional dan internasional. Peningkatan aktivitas ekonomi industri di seluruh negara di berbagai belahan dunia dan meningkatnya jumlah populasi dunia telah mengakibatkan peningkatan akan kebutuhan sumber energi meningkat drastis, sedangkan jumlah dan pasokan energi dari waktu ke waktu semakin terbatas dan menipis. Pada keadaan yang seperti ini, ketergantungan antar negara dalam pengamanan sumber sektor energi menjadi sangat penting, yang secara khusus negara-negara industri sangat bergantung kepada negara-negara penghasil sumber energi, yaitu seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sikap saling ketergantungan antara negara-negara industri dengan negara penghasil sumber energi memiliki dua sisi mata uang yang berbeda. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah Indonesia dalam permasalahan keamanan energi. Beberapa analisis situasi energi di Indonesia saat ini yang dapat menggambarkan dinamika isu energi di Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki potensi sumber daya energi yang cukup besar. Namun, akses masyarakat terhadap energi tersebut masih sangat terbatas. Kedua, ketergantungan Indonesia terhadap sumber energi berbasis yang masih sangat tinggi. Ketiga, harga komoditas gas dan batu bara di dalam negeri tergolong tinggi dibandingkan dengan harga ekspornya. Yang keempat, struktur APBN tergantung pada penerimaan migas dan dipengaruhi oleh subsidi BBM. Yang kelima, industri energi belum bisa berkembang secara optimal karena menghadapi kendala. Beberapa kendala tersebut yaitu keterbatasan infrastruktur energi, belum tercapainya nilai keekonomian dan harga energi, termasuk di dalamnya adalah BBM, gas alam untuk pabrik pupuk, dan energi terbarukan, dan efisiensi dalam pemanfaatan energi. Guna mengatasi hal tersebut, maka pemerintah Indonesia dalam Blueprint Kebijakan Energi Nasional 2005 hingga 2025 menetapkan beberapa kebijakan dan pendukung. Kebijakan utama pemerintah menekankan pada 4 hal, yaitu penyediaan energi melalui penjaminan ketersediaan pasokan energi dalam negeri, pengoptimalan produksi energi dan pelaksanaan konservasi energi, pemanfaatan energi melalui efisiensi pemanfaatan energi dan diversifikasi energi, penetapan kebijakan harga energi ke arah harga keekonomian dengan tetap mempertimbangkan kemampuan usaha kecil dan bantuan bagi masyarakat tidak mampu dalam jangka waktu tertentu, serta pelestarian lingkungan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, kebijakan pendukungnya meliputi pengembangan infrastruktur energi, kemitraan pemerintah dan dunia usaha, pemberdayaan masyarakat, serta penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan. Garis kebijakan energi tersebut menunjukkan perubahan paradigma dalam pembangunan sumber energi Indonesia. Paradigma sebelumnya lebih memandang pembangunan sumber energi bersifat eksploitatif yang ditujukan untuk revenue dan ekspor. Sebaliknya, paradigma yang dikembangkan saat ini lebih melihat pembangunan sumber energi ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan beberapa tujuan utama. Pertama, pembangunan energi diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi nasional, yaitu energi tersedia, mudah diperoleh, harga terjangkau, dan bersih, dan tata kelola energi yang mampu bertahan dan lentur terhadap gejolak energi dunia. Kedua, pembangunan energi diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan resource-based industry atau industri berbasis sumber daya, yakni industri manufaktur atau industri sekunder yang meningkatkan nilai tambah mineral dan energi, dan industri barang dan jasa atau industri tersier yang menopang resource-based industry atau industri pertambangan dan industri manufaktur. Presiden SBY meminta DEN atau Dewan Energi Nasional untuk memikirkan lebih lanjut mengenai ketahanan energi berkelanjutan. Hasilnya akan dilaporkan oleh Menteri ESDM kepada Presiden dan kemudian ditetapkan sebagai Kebijakan Energi Nasional atau KEN. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyinggung 3 permasalahan yang berkaitan dengan energi saat ini, yaitu pertama, meningkatnya jumlah penduduk dunia yang saat ini berjumlah 7 miliar dan akan meningkat menjadi 8 miliar pada tahun 2045. Peningkatan penduduk otomatis akan memerlukan tambahan energi 60-70% dari yang dihasilkan dunia saat ini. Presiden SBY menambahkan, sisi lain dari tren dan realitas ini adalah energi akan menjadi sumber pertentangan, sumber konflik yang bisa menimbulkan krisis di dunia kita. Oleh karena itu, kalau kita cerdas dan bijak, kita kembangkan kebijakan energi nasional, maupun kebijakan yang terkoordinasi secara global agar dunia ini terhindar dari konflik terbuka perebutan sumber-sumber energi. Masalah yang kedua terkait dengan nasional. Pada tahun-tahun terakhir, kebutuhan energi tumbuh dengan pesat. Untuk memenuhi kebutuhan domestik tersebut, menurut Presiden perlu dilakukan pengembangan sumber daya energi seperti batu bara, migas, maupun energi baru terbarukan, dengan tetap memelihara kelestarian alam. Ketiga, permasalahan yang sifatnya situasional, misalnya harga minyak dunia yang terus meroket dan berdampak penting terhadap APBN, subsidi, fiskal, dan sebagainya. Permasalahan ini harus dicarikan jalan keluar yang paling baik dan tepat, karena urusan jangka pendek tidak hanya terkait dengan sisi fiskal, maupun harga minyak, tetapi juga sosial budaya dan pertahanan keamanan. Selanjutnya, ada kontribusi negara lain untuk meningkatkan keamanan energi di Indonesia. Indonesia saat ini terlibat hampir di 100 jenis forum energi internasional. Hanya yang patut menjadi catatan penting selanjutnya ialah apakah berbagai forum tersebut sudah dapat memenuhi kepentingan nasional energi Indonesia. Dari sekian ratus forum kerjasama tersebut, ironinya hanya ada beberapa forum kerjasama saja yang sudah memasuki tahapan kegiatan yang sifatnya operasional. Beberapa kerjasama energi internasional yang dalam tataran operasionalnya bergerak maju, antara lain yang dapat dicatat adalah kerjasama energi Indonesia-Jepang untuk alih teknologi dan peningkatan kelembagaan, kerjasama energi Indonesia-Nederland untuk energi baru dan terbarukan, khususnya pembangkit listrik dari mikrohidro, kerjasama energi Indonesia-Cina berbentuk investasi, dan kerjasama energi Indonesia-Norwegia terkait dengan pengurangan emisi karbon. Selebihnya ada beberapa kerjasama energi internasional yang kemudian tidak ada kelanjutannya sama sekali. Dan banyak juga kerjasama tersebut yang sifatnya masih sebatas norm setting, seperti Memorandum of Understanding atau MOU, Letter of Intent atau LOI, dan lain-lain. Selanjutnya, ada kesimpulan, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dan peluang dalam pengelolaan keamanan energi, baik di level nasional maupun internasional, sehingga penyikapannya perlu memperhatikan perkembangan dinamika domestik dan global. Pemerintah belum banyak melibatkan diplomasi yang melihat energi juga sebagai komoditas strategis. Salah satunya ditandai dengan belum adanya institusionalisasi kebijakan keamanan energi di level Kementerian Luar Negeri RI. Pemerintah juga belum mendorong dengan sepenuh hati kiprah perusahaan energi nasional dan swasta untuk menjadi pemain dalam pasar energi regional maupun internasional. Situasi ini menandakan pemerintah Indonesia belum mempertimbangkan dinamika regional internasional di sektor energi.
Dengan kata lain, masih terdapat missing link dan kebijakan sektor energi Indonesia, di mana muatan dan perspektif internasional yang outward looking belum banyak terlihat, baik dalam kebijakan maupun realita politiknya. Sementara itu, politik luar negeri negara-negara industri maju telah terintegrasi dengan kebijakan energinya, yaitu persoalan energi telah menjadi bagian dari kepentingan nasional yang utama dari suatu negara. Perkenalkan, nama saya Dewi Kania Saraswati. Di sini saya izin bertanya, mengapa sebuah negara harus memiliki ketahanan energi? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi. Mengapa suatu negara membutuhkan ketahanan energi? Karena agar negara tersebut tidak lemah dan jika ada peperangan, mereka bisa bertempur dengan energi yang mereka punya. Makanya energi itu penting dalam negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.